Baik, oke kita mulai ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum nonaktifkan mic-nya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Mungkin sekitar kita ada waktu sampai jam 3 Mas Beni ya. Ya, nanti saya coba Betul. paparkan sedikit tentang kebijakan-kebijakan di Menpan terkait sakit. Mungkin sesuai judulnya ini adalah pengantar ya, pengantar untuk bagaimana kita memahami sakit secara umum Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti mungkin setelah pertemuan kita di hari ini nanti ke depan kita akan coba lebih dalami kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Pan RB, khususnya juga nanti terkait dengan RB, sakit, kemudian pengawasan, ada ZI, dan ada kebijakan juga di SDMA, kebijakan di kelembagaan, dan kebijakan di tata laksanaan serta pelayanan publik. Nah, di hari ini, di sesi ini, kita coba bahas sedikit tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ya, di mana ini sudah cukup lama Bapak Ibu sekalian untuk bisa menerapkan kebijakan sakit ini. Nah, mudah-mudahan sudah terpapar ya Mas Beni ya Sudah, di Mas paparannya Charles. ya. Ini satu kantor tapi beda tempat Bu Pak. Jadi karena semuanya sekarang serba online ya, kita bisa ketemu berbarengan nih dengan Bapak Ibu sekalian ASN seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan kebijakan sakit, ya, kebijakan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mungkin kita coba awali dari landasan hukumnya, dari dasar hukum, dari kebijakan-kebijakan yang kenapa sistem akuntabilitas kinerja ini muncul, ya. Jadi kenapa kita perlu menerapkan sakit? Kenapa harus ada sakit? Kenapa tidak kebijakan yang lain yang bisa kita gunakan? Karena mungkin kalau Bapak Ibu coba gali, coba cari yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, ya ini hanya di Indonesia, hanya di Indonesia. Kami sudah pernah apa namanya berdiskusi dengan teman-teman di New Zealand, di Australia, dengan teman-teman di Korea, ya. Bahkan ini sempat kita hasil obrolan itu sempat kita apa namanya disampaikan oleh mereka, wah ini kayaknya mungkin bisa digunakan oleh negara lain selain Indonesia. Nah, jadi apa namanya? Coba kita awali dari kebijakan. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kenapa ini kemudian apa namanya mengangkat sakit? Di mana hubungannya dengan sakit? Yaitu di asas akuntabilitasnya. Artinya pada saat kita bicara tentang undang-undang ini, ada di dalamnya diamanahkan bahwa dalam penyelenggaraan negara itu kita perlu asas akuntabilitas. Walaupun nanti saya akan jelaskan ke depan tidak hanya akuntabilitas kinerjanya, ya ada akuntabilitas yang lain. Artinya kita diminta agar lebih akuntabel. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahnya ada asas akuntabilitas termasuk akuntabilitas juga kinerja tentunya. Nah, kemudian di tahun 2003 ya dengan paket Undang-Undang Keuangan, nah itu ada Undang-Undang Nomor 17 di sini pun ya tahun 2003 itu di sini pun juga asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil. Artinya saat kita bicara tentang akuntabilitas yang kaitannya ke kinerja, ya kinerja itu juga menggambarkan hasil. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari apa namanya implementasi sakit, Bu, Pak. Yaitu mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Nah, banyak orientasi hasil ini digunakan. Jadi orientasi hasil itu maksudnya seperti apa? Orientasi hasil di mana kita akan bisa melihat dan merasakan manfaat. Nah, inilah dia hasil ya. Yang berorientasi hasil, jadi harapannya semua yang kita lakukan, baik dalam penyelenggaraan negara, kemudian juga dalam pengelolaan keuangan negara, harus ada manfaatnya. Hasilnya tidak hanya hasil yang kemudian ada barangnya, tapi hasil itu juga akan dimanfaatkan. Apa hasil itu akan dimanfaatkan. Nah, inilah dia yang kami harapkan kita bisa wujudkan. Di tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, sama Bu Pak, penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja. Nah, prestasi kinerja ini yang akan kita angkat itu terkait dengan tadi kondisi yang sudah bisa dirasakan manfaatnya. Nah, kira-kira apa yang kita laksanakan dalam penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintah di tempat Bapak Ibu, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan negara, sudah ada manfaatnya belum? Sudah ada yang bisa kita rasakan belum? Begitu juga dalam anggaran, basis kita pada prestasi kinerja bukan? Artinya
ada manfaat yang akan kita rasakan nanti setelah kita mengelola keuangan negara. Jadi setelah kita memanfaatkan APBD, APBN ya, dari DIPA maupun dari DPA itu kita realisasikan, kita serap anggarannya, ada nggak manfaat yang kita bisa berikan yang akan dirasakan tidak hanya oleh kita sebagai ASN tetapi masyarakat secara langsung. Nah, inilah asasnya. Nah, kemudian di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 ya, itu kembali ditegaskan tentang pelaporan keuangan dan kinerja setiap instansi pemerintah. Nah, di sini kita sudah ada mandat secara langsung bahwa setiap instansi pemerintah dan termasuk unit-unit di dalamnya sebenarnya itu berkewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Yang sebenarnya secara tegas ada pelaporan keuangan dan ada pelaporan kinerjanya. Nah, ini yang kita kemudian turunkan dalam Permen Pan RB nomor 53 tahun 2014 ya, bahwa kita mencoba mengawal Bapak Ibu bagaimana kita menyusun laporan kinerja yang sampai ke level unit tadi. Artinya setiap unit pemerintah, setiap unit dalam pemerintahan ya, termasuk unit organisasi yang tadi terkecil sifatnya mandiri, maka dia wajib menyusun laporan kinerja. Untuk apa? Menggambarkan manfaat tadi untuk mempertanggungjawabkan ini. Nah, yang selanjutnya di tahun 2014 di sini muncullah Perpres tahun nomor 29 yang berisi tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara langsung, secara utuh, ya, Sakip diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, untuk melihat apakah setiap anggaran yang kita gunakan itu berorientasi pada hasil. Jadi ini menjawab sebenarnya undang-undang yang sudah ditetapkan sebelumnya tahun 99, 2003 dan 2004. Nah, kemudian berdasarkan dari hasil implementasi selama ini Sakip, muncullah PP nomor 17 tahun 2017 yang menguatkan, karena selama ini ternyata peran awal yang paling mendasar yang menjadi permasalahan kita selama ini adalah bagaimana kita menyinkronkan antara proses perencanaan dengan penganggaran. Jadi apa yang mau kita lakukan, bagaimana menganggarkannya, dan apa yang mau kita wujudkan atau kita hasilkan itu perlu perlu ditata dengan baik. Nah, itu kemudian muncullah PP nomor 17. Jadi, keenam peraturan ini ya diamanatkan untuk menciptakan akuntabilitas yang dengan hasil ya melalui sistem akuntabilitas kinerja yang tidak lain merupakan pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Jadi, yang ingin dilihat di sini apa, Bu, Pak? Bagaimana ya? Jadi dari undang-undang ini, dari PP ini, dari peraturan pemerintah ya, kemudian dari peraturan presiden, dan kemudian kami juga kawal melalui peraturan Menteri Pan RB, dan juga untuk Bapak Ibu yang ada di daerah tentunya kita juga dikawal, didampingi dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, dari semua ini apa sebenarnya yang ingin diwujudkan? Kenapa harus mengimplementasikan Sakip? Nah, jadi apa isinya sebenarnya? Jadi sebenarnya dari semua ini kita laksanakan untuk mewujudkan pemerintahan tadi yang berorientasi hasil. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara, artinya anggaran yang sudah kita realisasikan tadi, ya, apakah itu semuanya bisa memberikan manfaat yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, intinya sebenarnya bagaimana kita pertanggungjawabkan hal tersebut. Nah, jadi kemudian ya, kalau kita melihat dari amanat Presiden juga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi. Nah, ini ada dua hal, Bapak Ibu, ada dua hal yang juga memang diarahkan oleh Presiden, yaitu arahan ke-4 dan ke-5 ya. Yang pertama tentang reformasi struktural dalam reformasi birokrasi, dan ini juga menjadi kawalan kami juga di Kedeputian di Kementerian Pan RB, bagaimana Bapak Ibu dapat mewujudkan organisasi yang dinamis. Tapi kita nggak bahas itu di hari ini. Nah, yang kita bahas adalah ini, yang nomor 5. Bagaimana kita menggunakan APBN maupun APBD. Jadi harapan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden adalah kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Bahasanya di sini tepat sasaran. Artinya apa? Bapak Ibu harus tahu sasarannya apa dulu kan gitu. Kalau kita nggak bisa memetakan sasarannya apa, gimana kita bisa bilang fokus? Kita tahu Pak hasilnya mau ke sana mau kemari, tapi bisa dirasakan nggak manfaatnya? Nah, itu kan belum tentu. Kalau itu kita tidak bisa petakan, tidak bisa identifikasikan di awal. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempertanggungjawabkan anggaran itu untuk tadi bisa dimanfaatkan.
Nah, jadi harapannya setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN, ya dari anggaran negara, itu semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini yang paling utama, Bu Pak. Nah, sekarang kita tanya masyarakat kita, sudah sejahtera belum? Padahal kita sudah realisasikan anggarannya. Kita sudah gunakan APBD kita, APBN kita, masyarakat sudah sejahtera belum? Nah, ini kita perlu perlu tanyakan kepada instansi kita yang kita pegang. Kita perlu tanyakan ke unit kita. Sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Ya, jadi kalau kita punya Bapak Ibu digaji, saya begitu juga saya digaji. Ada selain gaji pokok, ada apa namanya komponen-komponen yang lain. Nah, apakah kita sudah bermanfaat? Apa fungsi saya, apa peran saya di sini sesuai dengan apa namanya amanat yang diberikan kepada instansi kita ya? Apakah kita sudah memberikan manfaat itu kepada masyarakat? Ya, yang langsung dirasakan oleh masyarakat nantinya, atau setidaknya mungkin kita sebagai apa namanya katalis, kita nggak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi untuk layanan lain yang memberikan itu, nah kita punya peran di sana. Mungkin seperti itu. Nah, ini yang kita perlu petakan dulu, Bu Pak. Kita perlu identifikasikan. Nah, menuju ke sana, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang manajemen sektor publik, ya yang tadi kita bicara tentang akuntabilitas, apa namanya, tentang akuntabilitas ya, tentang pertanggungjawaban. Jadi akuntabilitas mungkin kita bisa maknakan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi sesuatu yang akuntabel adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam Perpres 29 tahun 2014 tentang sakit, kita sektor publik itu kita bagi dua. Yang satu adalah terkait dengan akuntabilitas keuangan, satu lagi terkait dengan akuntabilitas kinerja. Nah, selama ini mungkin yang dari hasil apa namanya pemetaan kami, dari hasil evaluasi kami, kita lebih banyak fokus di sini. Ya, karena kita diperiksa di sini, kita dievaluasi, kita diaudit ya dalam akuntabilitas keuangan. Artinya apa? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan tadi keuangan yang sudah kita gunakan, ya kan? Nah, ini kan yang apa namanya yang umum digunakan. Ada standarnya juga. Ada bagaimana cara mengelola keuangannya supaya bisa akuntabel dari perencanaan, kemudian perencanaan itu ditetapkan, kemudian digunakan, direalisasikan dan kemudian dilaporkan. Apakah laporannya sudah tepat atau belum? Kemudian nanti laporan itu diperiksa dan kita akan dinyatakan wajar atau tidak dalam pemanfaatan. Baru wajar atau tidak dalam pemanfaatan dan pelaporannya. Nah, sekarang dari hasil manfaatnya tadi, ya dari manfaatnya, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, Bu Pak? Nah, inilah yang kita masuk kemudian kami coba kawal melalui SAKIP. Inilah SAKIP, akuntabilitas kinerja. Jadi di SAKIP bagaimana? Sama dasarnya, ada RPJMN, ada RPJMD, kemudian diturunkan ke Renstra untuk perangkat daerah maupun untuk apa namanya instansinya, ya instansinya juga akan mengawal jangka menengahnya. Kemudian jangka pendeknya kita juga akan ada apa namanya renjanya, ada RKT-nya, ya RKT dengan renja harusnya satu hal yang apa sama ya, karena dulu kita menyusun sebelum ada apa namanya perlengkapan ya. Jadi dulu renja awalnya mungkin tidak memuat apa sasaran dan indikator dari kinerjanya. Nah, kemudian kita munculkan RKT. Nah, sekarang sudah digabung. Jadi harusnya dengan adanya sasaran dan indikator yang sifatnya outcome di dalam renja, harusnya RKT sudah masuk di dalamnya. Ya, ini adalah perencanaan jangka pendeknya, di mana ini anggaran belum ditetapkan. Nah, kemudian dari sini setelah anggaran ditetapkan, maka kita susun perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja inilah yang kita tetapkan, kita identifikasikan tadi Bu di awal, Pak. Jadi identifikasi kinerjanya, apa yang ingin diwujudkan, kondisi seperti apa yang ingin diwujudkan di setiap level organisasi. Setiap organisasi yang memiliki sumber daya, ya, maka dia akan menyusun perjanjian kinerja antara dia dengan atasnya, antara dia dengan atasannya. Jadi bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan kinerja yang dia wujudkan, kondisi yang akan diperjanjikan, kemudian nanti akan dilaporkan. Jadi kalau anggarannya sudah ditetapkan, laporan keuangannya sudah dilaporkan, anggaran sudah diserap, nah bagaimana kinerjanya? Yang tadi katanya bahwa setiap
anggaran, setiap rupiah yang digunakan untuk mewujudkan ini. Nah, jadi harus nyambung dulu untuk mewujudkan kinerjanya. Berarti pada saat kita menetapkan anggaran tadi, kemudian kita sandingkan dengan penetapan kinerja. Nah, kondisi kinerja seperti apa yang ingin kita wujudkan, itu yang ada dalam perjanjian kinerja. Kemudian dari perjanjian kinerja ini akan dilaporkan. Sehingga apa yang ada dalam perjanjian kinerja itulah yang kita laporkan. Ya, banyak yang kemudian muncul, Pak, laporan perjanjian kinerja kadang berbeda dengan Renstra, boleh enggak? Ya kan, ada yang bilang saklek, oh nggak boleh. Tapi ada yang bilang boleh. Ya, idealnya selaras. Apa yang sudah kita rencanakan dalam jangka menengah, yaitu yang kita wujudkan. Tapi terkadang yang namanya perencanaan jangka menengah kan 5 tahunan, Bu. Mungkin itu sudah terlalu lama dan harusnya mungkin isunya juga mungkin ada isu-isu yang seperti kemarin ya 2020 pandemi, itu isunya sangat strategis sekali sehingga sangat merubah hal yang juga strategis di perencanaan jangka menengah, sehingga bisa saja perjanjian kinerja berbeda dengan perencanaan jangka pendek kita ya dalam renja maupun dalam perjanjian kinerja akan berbeda dengan perencanaan jangka menengah kita. Kenapa bisa berbeda? Ya kan ada situasi tertentu tadi yang dimungkinkan untuk berbeda. Nah, itulah yang akan kita laporkan. Jadi, laporan kinerja bukan laporan atas Renstra, tapi laporan atas perjanjian kinerja. Apa yang kita janjikan di awal tahun, itulah yang akan kita laporkan. Ya, jadi apa yang kemudian kita perjanjikan, itu yang kita laporkan. Dan ini juga nanti akan direview, ada review oleh inspektorat, dan nanti juga audit kinerjanya sebenarnya. Nah, kami dari Kemenpan RB setiap tahun melakukan evaluasi untuk melihat semua ini. Dan terutama sebenarnya di sini, kewenangan kami ada di sini, untuk melihat akuntabilitas kinerjanya. Ya, tapi kami juga kadang mengintip, Bu, Pak. Karena untuk melihat sejauh mana kinerja ini sudah diwujudkan dan sudah bisa mengefisiensikan anggaran sesuai dengan harapan Pak Presiden tadi, kita mengintip berapa sih realisasinya, tapi tidak melihat secara keseluruhan apakah ini wajar atau tidak. Karena itu ada peran instansi lain yang akan melihat itu. Nah, disinilah akuntabilitas kinerja kita nanti bisa dijawab. Jadi kalau misalkan realisasinya sudah baik, Pak, kami sudah WTP 10 tahun, tapi kami tidak pernah menyusun perjanjian kinerja, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak? Secara akuntabilitas keuangan mungkin bisa, tapi akuntabilitas kinerjanya belum. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke berdasarkan manajemen kinerja sektor publik tadi ya. Jadi Kemenpan RB mendorong penerapan SAKIP untuk apa? Ya, jadi untuk apa kita mendorong penerapan SAKIP? Ya berdasarkan tadi kami ingin sesuai dengan mandat yang diberikan, kami ingin melihat, Bu, Pak, apakah anggaran yang Bapak Ibu gunakan itu sudah bisa mewujudkan kinerja yang seharusnya. Kenapa? Karena kalau kinerja yang seharusnya tidak bisa diwujudkan, nah berarti ada yang salah di sini. Karena nanti dengan adanya SAKIP, ya, dengan adanya sistem akuntabilitas kinerja ini, kami berharap dengan kita tadi bisa memetakan setiap rupiah tadi, setiap anggaran, bahwa kinerja ini didukung ini yang ingin kita wujudkan. Nah, sudah terwujud atau tidak? Kalau kita sudah tahu apa yang mau kita wujudkan, maka kita bisa memilih prioritas dalam pembangunan. Oh, kinerja kita yang diwujudkan masyarakat kita tidak miskin, Pak. Nah, berarti fokusnya adalah di mana? Kemiskinan. Nah, dengan kemiskinan tadi, apa prioritas yang harus dibangun? Oh, kita harus bikin stadion yang megah. Nah, apa ada hubungannya stadion megah dengan kemiskinan? Berarti ada yang nggak nyambung, Pak, Bu. Nah, disinilah kita dengan kinerja yang jelas dan terukur, nanti kita akan bisa merinci. Kita akan bisa merinci apa yang kita perlukan untuk dilaksanakan, sehingga ini bisa diwujudkan. Nah, jadi akhirnya setiap rupiah yang dibelanjakan akan memiliki manfaat yang secara jelas nyata bagi masyarakat. Karena kita sudah petakan di awal, manfaatnya apa. Nah, disinilah kenapa kami mendorong Bapak Ibu mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja di instansi masing-masing. Ya. Nah, sistem akuntabilitas itu sendiri, sistem akuntabilitas kinerja ya, itu sendiri yang seperti apa? Nah, inilah dia. Jadi seperti pada manajemen pada umumnya, Bu, Pak. Mungkin kalau secara umum kita mengenal istilah POAK, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, ya. Di mana ya planning, perencanaan. Nah, SAKIP ini juga diawali dimulai di start dengan perencanaan. Nah, perencanaan sendiri di dalam sistem perencanaan kita di Indonesia itu ada perencanaan jangka menengah,
Ya, kalau di level level instansi, maaf, di level pemerintahan daerah ada RPJMD, secara nasional ada RPJMN, kalau di perangkat daerah ada Renstra, di kementerian juga ada Renstra, di unit kerja juga ada Renstra. Sampai level mana? Kami berharap, ini harapan ya, tidak diatur secara formal, sampai unit kerja terkecil tadi. Unit kerja terkecil itu yang seperti apa? Ya, saya contohkan puskesmas. Kok puskesmas bikin Renstra, Pak? Ya, walaupun mungkin bukan dokumen secara formal, kayak tadi tidak diatur secara baku, tapi kami mendorong. Untuk apa? Untuk bisa memberikan gambaran, karena di dalam Renstra itu ada hal yang cukup penting, yaitu satu terkait dengan isu atau permasalahan, kedua kinerja yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah, serta bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu. Nah, jadi kita punya apa namanya, punya roadmap ya atau rencana strategis, punya milestone di mana 5 tahun, minimal 5 tahun ya, maaf, kalau sesuai dengan kebijakan kita, ya kita sepakati kalau di Indonesia periode jangka menengahnya adalah 5 tahun. Kalau di negara lain ada yang beda-beda, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, puskesmas pun juga akan bisa melihat antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain, isunya pasti berbeda. Pak, permasalahan di sini masyarakatnya begini. Kalau di puskesmas lain masyarakatnya berbeda. Itu baru satu daerah, Bu, Pak. Bayangkan, kita ada berapa kabupaten kota? 508. Di Jakarta pun, di DKI Jakarta ya, ada 6, 5 kabupaten, 5 kota administrasi dan satu kabupaten kota administrasi, kabupaten administrasi, Kepulauan Seribu. Itu pun berbeda kondisinya. Di Jawa Barat ada berapa? 30-an ya kabupaten kotanya. Di Jawa Timur 38. Di mana Sulawesi Selatan mungkin ada berapa? 15 kalau nggak salah. Ada ya sekitaran itu. Jadi itu kondisinya juga berbeda-beda, Bu, Pak. Ya kan? Nah, sehingga kita perlu untuk melihat isu tadi. Untuk apa? Untuk bisa memecahkan, untuk bisa menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tadi atau untuk membahas isu tadi, apa yang perlu kita wujudkan. Nah, biasanya kalau di apa namanya beberapa kebijakan seperti di Permendagri 90 tahun 2019 dikawal bagaimana kita menyusun apa namanya pohon masalah ya. Jadi dari masalah kita kita kemudian tuangkan bagaimana masalah itu diselesaikan yang akhirnya itu menjadi suatu kondisi yang ingin kita wujudkan. Nah, di Renstra pun juga bisa menggunakan metode seperti itu, Bu, Pak. Jadi rencana strategis yang kita sudah yang kita sudah petakan tadi, maaf, isu strategis yang sudah kita petakan ada masalah apa. Nah, kita akan tahu apa yang ingin kita wujudkan. Tahun ini apa, tahun depan apa, tahun depannya lagi apa. Dalam jangka menengah. Sehingga kita tidak buta dalam ingin mewujudkan sesuatu demi instansi kita, demi organisasi kita. Ya, jadi memastikan bahwa sudah sesuai dengan sasaran pembangunan, baik dari pembangunan yang ada di unit kita, organisasi kita, maupun pembangunan secara nasional. Oh, Pak Presiden maunya ini, kita arahkan ke sana. Kalau diturunkan di level urusan kita, ini harus diwujudkan. Masalahnya di sini seperti ini lah, itu yang kita akan satukan sehingga kita akan memiliki kondisi yang jelas yang akan kita wujudkan. Kemudian perencanaan jangka pendeknya. Nah, berdasarkan perencanaan jangka menengah tadi kita sudah ada gambaran. Tapi ini gambaran awal, Pak. Kalau ternyata masih relevan, kita akan lanjutkan. Tapi kalau sudah tidak relevan, seperti contohnya kemarin, Pak, kita nggak prediksi ada COVID. Kita nggak prediksi pandemi seperti ini. Maka ini akan bisa berubah, Bu, Pak. Arahan Presiden kita berbeda, Pak, tahun ini. Maka kita akan bisa wujudkan. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Ibu Gubernur maunya begini, Pak. Nah, kita bisa sesuaikan. Ya, bisa dengan karena kita masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan terhadap Renstra sehingga nanti kita bisa lakukan revisi. Tapi yang dalam dalam perencanaan jangka pendek kita tetap bisa lakukan, Bu, Pak. Tanpa lakukan revisi tadi dengan nanti akan ada alasan-alasan yang kita perlu tuangkan di dalam laporan, tapi nanti dalam laporan ya. Jadi kenapa ini berbeda, kenapa ini berubah, itu semua akan ada dalam laporan kinerja. Nah, sebelum ke laporan, di perencanaan jangka pendek ya, di perjanjian kinerja ini, kita akan bisa memastikan upaya-upaya pencapaian target yang diperjanjikan kepada pejabat yang kompeten. Benar nggak nih orang yang tepat? Nah, disinilah kita akan masuk tadi dalam dokumen perencanaan jangka pendek, ya, terutama di perjanjian kinerja. Nah, ada range-nya nggak? Ada dalam Renstra, turunkan range, nanti range akan juga setelah ada penetapan anggaran akan masuk di perjanjian kinerja. Nah, setelah kita tetapkan perjanjian kinerja, kita kawal perjanjian kinerja ini dalam 1 tahun.
Kenapa? Karena perjanjian kinerja ini untuk 1 tahun, Bapak, jangka pendeknya. Tapi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, ada 4 triwulan, ada berapa minggu ya? Eh ya, ada sekian minggu. Nah, dari ya betul apa? Nah, dari apa namanya perjanjian kinerja tadi yang sudah ditetapkan, maka kita perlu apa kawal. Bagaimana cara mengawalnya? Dengan melakukan pengukuran. Ya, apakah ini kita kawal tiap bulan? Jadi bagaimana cara mengawalnya? Melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan, Pak. Jadi dari perjanjian kinerja tadi yang harusnya diwujudkan dalam 1 tahun, kapan ini akan diwujudkan? Apakah di akhir tahun, ataukah di tengah tahun, apakah di bulan keberapa, di triwulan keberapa akan terwujud? Kita petakan lagi, sehingga kita akan bisa lihat, kalau katanya di semester 1 ini selesai, sudah bisa diwujudkan, kita ukur nanti datanya masuk nggak? Sudah tercapai belum? Kalau tidak tercapai, mundur berarti kan? Nah, berarti akan ada kesempatan untuk perbaikan, karena jangka waktunya adalah 1 tahun. Kalau dia dicapai di akhir tahun, kita akan pantau misalkan triwulanan. Di triwulan 1 kita pantau tercapai berapa persen. Triwulan kedua berapa persen. Triwulan ketiga berapa persen. Sehingga kita bisa memastikan kemajuan pencapaian target itu diukur dengan tepat. Dan dilengkapi dengan data-data pendukungnya tentunya. Nanti di akhir tahun kita akan mengelola, kita akan melakukan pelaporan. Nah, berdasarkan monef yang tadi kita lakukan dengan pengukuran kinerja ini, kemudian kita kelola data kinerjanya, pastikan bahwa data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian nanti dari tahun ke tahun. Ya, bahkan dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan untuk di akhir tahun nanti kita akan melaporkan, memastikan pencapaian kinerja yang dilaporkan kepada pemberi amanah ya tadi, bahwa ini sudah dicapai atau tidak. Kalau sudah dicapai, berhasil, kenapa? Nah, ini ada di dalam Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Kita bisa melihat ada 7 analisis di sana. Dalam pelaporan kinerja ada bagaimana kita membandingkan antara realisasi dengan targetnya. Tercapai Pak targetnya, kenapa? Kemudian membandingkan realisasi dengan realisasi sebelumnya. Mungkin berdasarkan target tidak tercapai, tapi lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan target yang ada di jangka menengah tadi di Renstra, dibandingkan. Jadi kalau melihat Renstra kita sudah tercapai, tapi ini lebih tinggi lagi. Nah, itu kan kita perlu sampaikan. Nah, sehingga dengan tiga pembandingan tadi, satu lagi membandingkan antara realisasi dengan capaian nasional dengan realisasi di nasional. Kita sudah bagus di kabupaten dibandingkan dengan kabupaten yang lain seperti apa? Dibandingkan dengan rata-rata nasional kita sudah di atas standar belum? Nah, kemudian kalau sudah berhasil, yang nomor 5 adalah bagaimana kita menggambarkannya. Artinya berhasilnya kenapa? Jadi kalau Pak sudah berhasil kita, kenapa? Wah nggak tahu saya, wah itu masalah. Nah berarti kita belum akuntabel Pak. Nah disinilah kita menerjemahkan laporan kinerja tadi. Nah sekarang sudah bulan Oktober, ya sudah triwulan ke-4, artinya kita sudah siap-siap akan menyusun laporan kinerja untuk tahun ini. Sudah siap belum datanya tadi? Bagaimana pengukurannya tadi dilakukan, monefnya, apakah bulanan, triwulanan, atau Bapak Ibu masih buta, belum tahu apa yang mau dilaporkan. Nah, ini bahaya. Ya, karena ini berjalannya sepanjang tahun, Bu, Pak. Bukan hanya disiapkan di awal tahun, kemudian kita laporkan di akhir tahun, enggak. Ini sudah dikawal, apa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa melihat tadi, memastikan bahwa memang kalau tercapai, nomor 5 tadi kan, kalau dia tercapai, kenapa? Apa yang membuat ini berhasil? Kalaupun gagal, namanya laporan kinerja, ada keberhasilan, ada kegagalan. Ya, kalau gagal kenapa? Apa yang membuat kondisi ini menjadi gagal untuk dicapai? Apa gara-gara indikatornya yang salah? Apa targetnya terlalu tinggi? Atau memang karena ada kondisi yang sangat signifikan sehingga ini tidak bisa diwujudkan? Nah, ini kita harus jelaskan. Dan bagaimana kaitannya keberhasilan dan kegagalan tadi dengan realisasi anggaran kita. Apakah realisasinya tercapai 100% dan ini sudah tercapai juga kinerjanya sehingga berarti memang sesuai ya, tidak ada masalah antara realisasi anggaran dengan pencapaian kinerjanya, ataukah realisasinya mungkin tidak 100% terserap. Jadi ada sisa, tapi kinerjanya sudah tercapai. Nah, ini kenapa? Apakah itu adalah suatu penghematan atau justru salah target? Targetnya terlalu rendah. Nah, itu yang kita perlu jelaskan. Jadi, itu yang nomor 6. Dan yang terakhir, bagaimana program atau kegiatan yang paling mendukung tadi kalau itu tercapai.
Kalau tidak tercapai, mana yang menyebabkan itu gagal? Sehingga berdasarkan laporan kinerja ini, kita akan bisa melakukan evaluasi, Bu, Pak. Ya, sebenarnya laporan kinerja ini juga salah sebagai bentuk evaluasi dari pencapaian kinerja tadi. Nah, dari sini kita akan bisa melakukan evaluasi dan melakukan review untuk bisa menetapkan rencana berikutnya. Masih on the track nggak renstranya? Kalau masih on the track, lanjutkan kan gitu. Perbaikan yang berkelanjutan. Kalau sudah nggak on the track, jauh sekali bedanya. Apakah rencananya perlu direvisi? Sehingga kita usulkan untuk direview. Nah, seperti inilah sakit. Jadi dari perencanaan, ya, dari perencanaan, kemudian nanti sampai ke laporan, kembali lagi ke perencanaan. Begitu terus. Nah, inilah yang juga sebenarnya kalau saat ini kami sedang melakukan evaluasi, ini yang kami lihat. Apakah selama ini laporan kinerja Bapak Ibu sudah menghadirkan gambaran yang sebenarnya atau tidak, dan kemudian apakah itu kemudian sudah dimanfaatkan untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik. Nah, jadi perencanaan anggaran dipastikan selaras, maaf, dengan kita mengimplementasikan SAKIP ini, harapan kami bahwa perencanaan penganggaran itu dipastikan selaras dan terukur pencapaiannya. Jadi karena sudah mengarah tadi, setiap sasaran idealnya, ya kondisinya baiknya, itu sudah akan terpetakan, Bu, Pak. Ini anggarannya yang mana, berapa setiap anggaran. Karena dalam perjanjian kinerja disampaikan juga anggaran yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, penggunaannya akan dilaporkan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala, sehingga setiap instansi pemerintah dapat selalu mengecek kesesuaian efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap prioritas pembangunan. Kita akan lihat, ini tercapai, tapi masyarakat nggak mendukung kinerja di atas kita. Nah, ada yang salah kan? Di mana salahnya? Nah, ini yang akan kita selalu monitoring dan selalu evaluasi, ya, melalui implementasi atas SAKIP ini. Nah, itu. Kemudian, biasanya dalam mewujudkan SAKIP, yang paling utama ada 4 komponen, Bu, Pak. Nah, yang pertama adalah perumusan kinerja yang jelas. Nah, ini kadang-kadang saat kita bicara tentang kinerja, ya, terkadang kita belum banyak juga ya masih belum bisa membedakan antara kinerja dengan kerja. Apakah kerja kita adalah kinerja? Belum tentu. Karena kinerja itu di sudut pandang kami, dan kami berharap Bapak Ibu memiliki persepsi yang sama, kinerja itu adalah kondisi, Bu. Kondisi, baik itu kondisi positif ya, yang ingin diwujudkan. Jadi kondisi yang baik, yang kalau semakin banyak, semakin tinggi itu semakin baik, atau kondisi negatif yang ingin dihilangkan. Seperti tadi saya contohkan kemiskinan. Kemiskinan itu kondisi negatif, tapi kita ingin hilangkan. Ya, kalau kesejahteraan kondisi positif. Nah, itulah kondisi-kondisi yang ingin kita wujudkan, itulah kinerja. Biasanya tergambar kalau di dalam dokumen kita, dalam dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran ya, itu kita sebut dengan tujuan, sasaran. Ya, kalau bahasa kami outcome, ada yang bilang hasil. Ya, termasuk output itu sebenarnya adalah hasil. Tapi harapan kami tidak hanya sekedar output, gambaran kita adalah adanya manfaat tadi. Sehingga untuk output, apakah itu hasil? Iya. Apakah itu kinerja? Bisa. Tapi karena itu adalah hasil dari kerja ya. Jadi kinerja ini adalah hasil dari kerjanya. Tapi itu belum menggambarkan manfaat yang besar tadi. Karena biasanya saat kita bicara output, ya ada, tapi manfaatnya belum akan terasa. Sedangkan kinerja, kita akan bicara tentang manfaat yang dirasakan tadi. Karena kaitannya dengan pertanggungjawaban. Nah, kemudian kalau kerja isinya apa? Kerja itu aktivitas, bukan? Aktivitas dia strategi, cara untuk mencapai kinerja tadi. Jadi untuk mewujudkan kondisi ini, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu kerja. Itu kerjanya, aktivitasnya. Ya mungkin cuma beda sisipan in ya. Kalau kerja secara langsung ditambahin in, jadinya kinerja. Jadi ada sesuatu yang masuk ke dalamnya, itu manfaatnya tadi. Jadi kalau kita bicara hal yang kita lakukan, biasanya ada di mana? Program, kegiatan, subkegiatan, ada komponen-komponen di dalamnya. Nah, dari program kegiatan ini, saat kita bicara ini sudah ditetapkan biasanya kalau di daerah. Sudah ada ditetapkan, kita tinggal memilih. Nah, hanya saja kadang kok rumusannya beda. Sehingga dari program, dari kegiatan ini, kita perlu mengisi, Bu, Pak, dengan aktivitas yang kita lakukan ini, apa kondisi yang nanti akan dihasilkan? Apa kinerjanya?
Sehingga di dalam PP 17 tadi, dalam program ada sasaran program. Dalam kegiatan ada sasaran kegiatan. Nah, ada sasaran di setiap level, maksudnya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa, Pak, ini programnya diganti sasaran program. Enggak. Program tetap program. Tapi setiap program nanti akan ada indikatornya. Masing-masing ini akan ada indikatornya. Nah, indikator itu yang nanti akan kita kawal. Selanjutnya kita akan bahas tentang indikatornya. Nah, jadi program kegiatan itu adalah bagaimana cara kita untuk mewujudkan kondisi ini, Bu, Pak, kinerjanya. Bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan, sasaran itu kita sepakati ini adalah hasil dari outcome-nya. Nah, ini terkait dengan perumusan kinerja. Nah, biasanya dalam kinerja yang akuntabel, itu akan didukung dengan ini, Bu, Pak. Jadi sakit itu, saat kita bicara tentang sakit tadi dari POAK-nya ya, dari istilah lainnya mungkin PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Atau kalau di dalam sakit sendiri kita kenal dengan rule. Rencana, ukur, lapor, evaluasi. Rule. Jadi di sana setiap rule tadi, jadi setiap perencanaan, setiap pengukuran, setiap laporan dan evaluasi, isinya adalah 4 hal ini. Isinya adalah 4 hal ini, Bu, Pak. Jadi kinerja yang akuntabel akan bisa tergambar jika kita bisa memenuhi 4 komponen ini. Yang pertama, tetapkan tujuan, sasaran, prioritas yang jelas tadi. Jadi yang pertama dalam sakit adalah komponen dalam sakit tadi, dalam rule tadi adalah perumusan kinerja yang jelas. Harus jelas dulu apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan. Jadi dari pemerintahan yang berorientasi kegiatan, berorientasi aktivitas untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan berorientasi hasil, yang pertama harus kita bukan nomor 1. Pertama kali harus kita wujudkan adalah harus kita petakan adalah rumusan dari kondisinya apa. Harus jelas. Biasanya tergambar di mana? Tujuan, sasaran kepala daerah, sasaran kepala dinas, sasaran menteri, sasaran kepala bidang, semuanya ada sasarannya. Sasaran maksudnya apa? Ada kondisi yang ingin diwujudkan oleh masing-masing pejabat tadi. Dan itu nanti akan tertuang dalam perjanjian kinerja. Apa yang ingin diwujudkan? Nah, itu dituangkan di sini, nomor 1. Setelah kita tahu kondisi yang ingin diwujudkan, nah ini yang menjadi masalah biasanya kadang-kadang tidak sesuai levelnya. Nanti kita akan bahas juga masalahnya. Jadi tidak sesuai dengan levelnya. Kadang untuk kepala bidang terlalu tinggi, terlalu outcome. Seorang kepala bidang rumusannya adalah mensejahterakan masyarakat. Itu terlalu tinggi, Pak. Mensejahterakan masyarakat itu udah paling top, paling atas, itu presiden. Mungkin kalau di daerah masih bisa bupati, wali kota, karena masyarakat di wilayahnya kan begitu, yang sejahtera. Tapi kalau untuk kepala bidang ya agak jauh ya. Jadi mungkin tidak pas. Nah, ini yang kita perlu tetapkan dulu. Kita identifikasikan sudah tepat belum. Kalau sasarannya sudah tepat, ya, kita rasa sudah tepat, kita identifikasikan, coba Bapak Ibu definisikan apa maksudnya. Kalau sudah tahu maksudnya apa, sudah kita bisa definisikan. Yang kedua, yang selanjutnya, jadi ini bukan nomor 2, tapi yang kedua setelah kita menetapkan tujuan sasaran tadi, setelah kita menetapkan kondisi, kita menetapkan membuat ukuran kinerjanya. Performance indikator. Kita menetapkan indikatornya. Indikator ini adalah gambaran langsung. Gambaran langsung yang menggambarkan kondisi tadi. Jadi kalau kondisi tadi rumusannya apa, nah indikator itu gambaran langsung terkait dengan datanya. Apa sih gambaran kalau misalnya di sini kondisinya sudah ditetapkan. Misalkan sehat. Sehat itu ukurannya apa? Sehat itu indikatornya gambarannya apa? Oh, gambaran orang sehat itu gemuk, Pak. Berarti apa? Berat badan. Apakah iya? Belum tentu. Ya kan? Nah, nanti ada syarat-syarat untuk indikator yang tepat untuk memberikan gambaran. Jadi indikator itu adalah gambaran langsungnya. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi, nah kemudian kita bicara tentang indikator, kalau indikator itu menggambarkan langsung kondisinya, itulah indikator yang tepat. Nanti ada syaratnya yaitu SMART. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau indikatornya sudah ditetapkan, nah kemudian kita akan menetapkan apa, Bu, Pak? Target. Kita akan menetapkan target dari indikator tadi. Karena tadi indikator bicara apa? Data. Indikator akan bicara tentang informasi atas ukurannya tadi yang menggambarkan secara langsung kondisinya. Kalau misalkan tadi ukuran kesehatan apa mungkin hasil lab angka gula misalkan.
nilai gula angka gula darahnya berapa. Nah, maka kita akan bisa menetapkan untuk sehat targetnya sekian. Itu yang dibilang sehat misalnya. Tapi kalau lebih dari sekian dan kurang dari sekian berarti dia nggak sehat. Maka kita akan bisa menetapkan target, Bu, Pak. Kalau kemiskinan, yang dibilang miskin tadi seperti apa? Itulah ada angka kemiskinan. Angka kemiskinan akan di angka berapa? Semakin rendah, semakin baik. Semakin tinggi, semakin jelek. Seperti itu ya kira-kira. Nah inilah targetnya. Kita akan bisa menetapkan target. Nanti akan ada target setting. Kita akan bahas juga. Nah setelah kita tahu, Bu, Pak, target yang akan kita wujudkan, kita tahu indikator gambarannya, kemudian kita tahu kondisinya. Nah, gimana cara untuk mewujudkan itu semua? Jadi kalau target sekian apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nomor 4. Maaf, yang keempat, bukan nomor 4. Yang keempat. Jadi biasanya tertuang dalam program, kegiatan. Ya harapannya kalau kata Pak Presiden, program follow result. Nanti result, program follow result, kemudian kegiatan follow result. Semuanya harus berorientasi hasil. Inilah yang kita bicara berorientasi hasil. Karena kita sudah tahu hasilnya apa di sini. Kalau kita bilang, oh kami udah berorientasi hasil, hasilnya apa? Nggak tahu Pak, berarti belum jelas. Nah, disinilah komponen dari akuntabilitas kinerja. Kalau kita mau dibilang kinerja kita sudah akuntabel atau belum di sini. Nah, permasalahan yang sering muncul yang tadi saya sampaikan, biasanya di level nasional maupun daerah, di level strategis, ya baik itu di level ultimate outcome yang paling tinggi maupun outcome yang cukupan ya di level menengah atau intermediate outcome, biasanya permasalahannya adalah tadi menetapkan hasilnya belum clear. Jadi clarity about objektifnya masih dipertanyakan. Objektifnya apa nggak tahu, apa yang mau diwujudkan nggak tahu. Atau tadi salah level biasanya. Harusnya ada di level kepala dinas, dia ada di bidang. Harusnya ada di level menteri, itu ada di dirjen. Ya, jadi memetakannya belum tahu. Nah, ini kami sudah coba kawal dengan Permenpan 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja. Nah, di sana kita kenal dengan pohon kinerja. Nah, yang kedua permasalahannya adalah mungkin sasarannya udah jelas, tapi indikatornya nggak jelas, Pak. Indikatornya nggak smart. Nah, ini masih juga jadi perhatian kita. Nah, rata-rata dari ini semua, dari tujuan dan hasil yang belum jelas, serta indikator yang belum jelas, itu biasanya kami tergambar dari instansi pemerintah yang sudah kami evaluasi nilainya di bawah 70. Yang B ke bawah. Yang B ke bawah. Jadi predikat di bawah BB, termasuk B sebenarnya masih ada masalah, biasanya ada masalah inefisiensi. Nah, kalau kita lihat pertanggungjawaban dari pegawainya, ya di luar belanja pegawai tentunya, dari kinerjanya, kalau dari anggarannya, itu ya lebih dari 30% yang di luar belanja pegawai itu nggak tahu. Nggak jelas, karena tadi sasarannya nggak jelas. Sudah diwujudkan, sudah direalisasi, tapi hasilnya apa? Nggak tahu, nggak jelas. Nah, itu idealnya memang kita pun bisa melihat dalam laporan kinerja, itu akan tergambar. Nah, permasalahan ketiga, keempat, nah ini terkait dengan anggaran tadi. Antara program kegiatan, kemudian aktivitas yang kita lakukan, ya itu tidak mengarah. Jadi sasarannya, kondisinya sudah clear, kita udah tahu, ukurannya sudah betul. Tapi kegiatannya nggak nyambung. Rincian kegiatannya juga nggak nyambung. Sehingga anggaran yang kita tetapkan untuk ini semua nggak nyambung dengan apa yang ingin kita wujudkan. Nah, ini masalah utama kita sebenarnya. Dan ini masih sampai dengan tahun 2022 ini masih menjadi PR kita bersama. Masih menjadi PR kita bersama. Ya, jadi untuk mewujudkan ini semua, caranya gimana? Nah, Pak Presiden pun sudah sampaikan juga, Bu, Pak, kepada kita semua. Jadi penyebab efisiensi anggaran, satu, tidak memiliki kejelasan hasil tadi. Dua, tidak jelas ukurannya. Yang ketiga tadi programnya tidak terkait. Rincian kegiatannya juga tidak masuk, tidak sesuai dengan maksud dari rincian itu sendiri. Maksud dari kegiatan itu sendiri. Nah, ini sudah disampaikan juga oleh Pak Presiden. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya, sesuai dengan arahan Presiden juga, Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden juga sudah sampaikan kepada kita semua untuk melakukan efisiensi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan efisiensi? Nah, dengan Sakip ini bisa, Bu, Pak. Dengan Sakip ini kita bisa melihat apakah Mani sudah follow program. Karena tadi programnya harus follow result.
programnya harus berorientasi hasil. Sehingga kalau programnya sudah nyambung, kegiatannya sudah nyambung, programnya sudah jelas maksudnya apa, maka anggarannya pun akan jelas nanti untuk apa. Menerapkan e-golf, menerapkan untuk mempermudah kita melakukan SPBE, ya kan? Menerapkan aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah dalam monitoring dan evaluasi itu semua. Fokus pada kinerjanya apa yang sudah diwujudkan, bukan hanya fokus pada SPJ-nya. Wah, dia laporannya banyak kok, hasilnya apa? Nggak tahu, pokoknya laporin dulu. Nah, ini kita perlu tetapkan strategi yang tepat juga, dan stop pemborosan anggaran. Kalau kita tahu ada kegiatan yang nggak jelas, sudah tahu ini nggak mendukung kinerja tadi dari Monef-nya yang berjalan tadi sepanjang tahun, maka kita bisa alihkan, Bu Pak. Kita bisa alihkan anggaran yang ada, tidak terus dipaksakan untuk mewujudkan kegiatan yang mungkin tadi tidak jelas, yang kita sendiri nggak tahu untuk apa itu. Sudah dilaksanakan nggak akan nyambung, karena nggak bisa. Kayak contohnya, bagaimana kita mewujudkan eh, kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Kepuasan masyarakat itu banyak, Bu Pak, bagaimana caranya. Tergantung dari kita tadi menetapkan isunya tadi. Oh, masyarakat di sini butuh sarpras yang baik, Pak, fasilitasnya baik. Oh, maunya ada layanan jemput bola. Maunya ada apa namanya? eh ada kegiatan yang lain. Ya kan, ada kegiatan yang lain, maunya ada prioritas dan sebagainya, pakai IT dan sebagainya. Nah, itu yang kita perlu wujudkan. Untuk memetakannya, untuk melihat semuanya, kita lakukan survei. Berarti ada 5 hal tadi yang kita lakukan. Tapi ternyata kegiatan yang dilakukan, yang 4 tadi tidak dilakukan, yang dilakukan hanya survei. Apakah itu nyambung? Bagaimana kita bisa melakukan peningkatan pelayanan hanya dari survei? Survei itu adalah cara untuk mengukurnya. Salah satu kegiatan yang kita akan gunakan untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pelayanan. Nah, yang lain pun tetap harus kita lakukan. Nah, ini kita harus sesuaikan. Jangan, oh surveinya besar anggarannya, yang penting kita tahu berapa. Tapi yang 4 tadi, sarpras, kemudian pemenuhan fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kita layani malah justru tidak teranggarkan. Nah, itu yang untuk apa kita lakukan. Nah, jadi semuanya harus seimbang, Bu Pak. Sehingga jika kita bisa menghemat jumlah anggaran yang ada, yang dibelanjakan untuk dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting, ya misalkan kayak tadi, oh untuk pelayanan kita perlu pemetaan dulu, mungkin ada sosialisasi, mungkin ada pendampingan, pembinaan, kita mungkin perlu lakukan penjamuan. Apakah itu penting? Nah, kita kalau memang penting ya laksanakan. Tapi harus nyambung tadi dengan kondisi yang ingin diwujudkan. Nah, jadi anggaran akan bisa digunakan untuk hanya untuk membiayai program-program kegiatan yang prioritas, yang betul-betul berorientasi hasil tadi, betul-betul mendukung dari kinerja kita. Nah, untuk ke sana, nah maka kita lakukan kita wujudkan anggaran berbasis kinerja. Nah, ini saya rasa ini juga sudah diwujudkan ya, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. Jadi yang tadi kata Pak Presiden, money follow program. Besaran anggaran dialokasikan untuk program kegiatan yang mendukung prioritas. Jadi setelah money follow program, sebelum money follow program harus program follow result. Tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil manfaat bagi masyarakat, itu kata Pak Jokowi dulu. Nah, kemudian untuk mendorong pelaksanaannya, maka dibangunlah aplikasi terpadu. Nah, ini yang di beberapa instansi pemerintah sudah menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena ya monitoringnya tentu tidak akan sederhana ya, karena tentunya akan cukup rumit. Nah, ini yang juga kami dorong dalam pelaksanaan SPBE. Yang akhirnya saat kita terbatas dalam penganggaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kita perlu lakukan anggaran berbasis kinerja? Kenapa tidak anggarannya dulu ada berapa, kemudian baru kita tahu akan mewujudkan apa? Nggak bisa, Bu Pak. Jadi pola kita saat ini yang kita perlu secara ideal ya, yang kita perlu lihat adalah kita mau mewujudkan apa, itu yang pertama, yang tadi. Kondisi yang jelas dulu. Kalau kondisi tadi sudah kita tahu indikatornya apa untuk mendukung, targetnya berapa, kemudian kita bisa memilih program kegiatan yang mendukung untuk tujuan sasaran tadi, supaya targetnya bisa terpenuhi, kita akan ketahui dari aktivitas ini kita butuh anggaran berapa. Baru nanti kita kembali lagi, Bu Pak. Oh, anggarannya terbatas, Pak. Sehingga kita nanti bisa menetapkan mana yang prioritas untuk bisa mewujudkan ini. Karena ini sudah kita tetapkan. Ya, jadi belanja publik perlu ditekan. Ada keterbatasan sumber daya. Publik menuntut yang kualitas dalam pelayanan, yang sesuai dengan prioritas tadi yang diwujudkan. Nah, sehingga kita perlu lakukan budget saving. Nah, itulah anggaran berbasis kinerja, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua, tadi setelah kita bahas tentang
eh, hasil yang jelas, ya, bagaimana kita kinerja yang jelas, yang rumusan yang jelas. Setelah jelas rumusannya, ya, maka baik itu kinerja maupun kerja, ya, kalau kinerja itu biasanya kita istilahkan dengan ends, ya, akhirnya, hasilnya, kemudian means itu adalah caranya, ya, bagaimana aktivitas kita lakukan, termasuk juga strategi kebijakan, itulah aktivitasnya untuk mendukung hasil ini tadi, sasarannya seperti apa, masing-masing akan ada indikatornya. Sehingga setiap indikator kinerja ini akan sama. Program di sini akan ada sasarannya, sasaran dari yang akan kita wujudkan di level ini. Begitu juga kegiatan. Nah, indikator kinerja akan bisa menggambarkan kondisi, akan bisa menggambarkan apa tadi, kondisi. Program beberapa rumusan tidak menggambarkan kondisi, sehingga kita perlu terjemahkan dulu kondisinya seperti apa. Dan ini akan ada di pohon kinerja saat Bapak Ibu sudah mengimplementasikan Permenpan RB 89 nanti tahun 2021. Nah, itu mungkin nanti di kesempatan lain akan kita bahas. Nah, jadi masing-masing tadi, karena organisasi kita berjenjang, kinerjanya berjenjang, sehingga perlu ada organisasi yang berjenjang untuk mewujudkan hasil ini. Nah, itulah kemudian juga akan dijenjangkan bagaimana cara kita mewujudkan. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kualitas dari tadi kesejahteraan masyarakat? Oh, kepala daerah. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk mendukung itu supaya masyarakat sejahtera gimana? Pemetaan dulu, Pak, mana yang miskin, mana yang tidak. Berarti paling bawah lakukan pemetaan. Ada kegiatan, ada subkegiatan bahkan kan. Bagaimana caranya? Kita lakukan survei, Pak. Kita lakukan sensus. Kita lakukan pemetaannya. Nah, indikatornya apa? Sesuai dengan sasaran yang ingin diwujudkan di sini. Dan itu harusnya juga ada sasaran di sini, kan kita sudah petakan dalam pohon kinerja. Jadi indikator akan ada mendukung, akan ada mendampingi, Pak, mendampingi kinerja, Bu, Pak. Nah, kemudian indikator yang baik itu yang seperti apa? Nah, indikator yang baik itu ada rumusnya, Bu, Pak. Kami mengawal dengan SMART, ya. Kami mengawal dengan SMART. Jadi kinerja yang baik itu satu, spesifik. Spesifik sesuai dengan apa sasarannya. Saat kita bicara tentang dinas perikanan, ukurannya adalah meningkatnya kualitas perikanan kita, meningkatnya produksi perikanan. Ya, berarti indikatornya akan terkait dengan perikanan. Menggambarkan sesuai dengan spesifikasi dari masing-masing, dari hasilnya. Ya, dari misalkan pendidikan, ya, diukur tadi dengan kelulusan, dengan APK. Ini kan indikator-indikator terkait dengan pendidikan. Indikator yang lain nggak akan mengukur ini karena dia spesifik. Yang kedua, measurable. Dari SMART, yang kedua adalah measurable, dapat diukur. Dapat diukur ini maksudnya gimana? Berarti dia harus baik itu kualitatif maupun kuantitatif, ada data yang akan menggambarkan suatu tingkatan, Bu, Pak, yang akan diukur nanti. Jadi karena di sini dia kaitannya dengan target. Kalau kita mau target sekian, nah kita harus tahu sekiannya itu berapa. Kita harus tahu bagaimana kita menggambarkan indikator tadi. Jadi kalaupun dia kualitatif, kadang kita sulit untuk mengukur kuantitatif seperti contohnya predikat sakit, predikat akib. Predikat akib itu ada BB, ada B, ada CC. Maksudnya apa? Di dalamnya ada nilainya, Bu, Pak. Kalau BB itu 70,01 sampai 80 itu BB. Ya, sebenarnya kita bisa targetkan angka, tidak targetkan predikat. Tapi kalau misalkan opini, keuangan, ada WTP, WDP itu gimana? Mungkin kita bisa peringkatkan. Jadi kita kuantitatifkan. Tapi masih bisa diukur? Bisa. Apakah dia measurable? Termasuk measurable. Nah, selama Bapak Ibu punya rumusannya. Jadi kalau yang measurable ini bagaimana cara kita mengukurnya? Jadi formulasinya seperti apa? Ini measurable. Oh, WTP itu diperoleh dari ini, nah itu measurable. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu attainable, Bu, Pak. Atau kadang kawan-kawan kita sebut achievable, dapat dicapai. Dapat dicapai itu seperti apa? Karena tadi rumusannya jelas harusnya, yang measurable, maka kita akan tahu datanya dari mana. Oh, untuk mengukur IPM misalkan, indeks pembangunan masyarakat. Bagaimana untuk mengukur apa itu? Untuk mengukur bagaimana pembangunan masyarakat sudah diwujudkan di tempat Bapak Ibu. IPM diukur dari beberapa namanya indeks, ya, indeks pembangunan. Ada beberapa, dia adalah indeks komposit di mana kan ada beberapa indeks pembentuk. Ada ukuran pembentuknya, ya.
dan itu datanya dari mana saja, itu attainable, tahu kita bisa diukur. Nah, kemudian yang keempat adalah relevan. Nah, ini menurut saya paling penting. Kenapa? Karena relevan ini dia akan sesuai dengan kinerja atau kondisi yang akan diukur tadi. Makanya indikator ini adalah pendamping dari sasaran, dari tujuan, dari kondisi yang ingin diwujudkan tadi. Kalau tidak relevan, Bu, Pak, ya percuma kita akan mengukur. Seperti contohnya angka kelulusan untuk mengukur apa? Kesehatan masyarakat, nggak nyambung. Tidak relevan. Misalnya juga bagaimana kita mengukur eh, apa tadi kepuasan masyarakat dari pelayanan, diukur dengan apa? IKM mau nyambung. Diukur dengan apa? Pelaksanaan survei, jumlah survei yang dilaksanakan. Emang nyambung? Nggak nyambung. Emang semakin banyak survei yang dilaksanakan, kepuasan masyarakat meningkat? Belum tentu. Nah, jadi tidak relevan ini dia harus menggambarkan secara langsung kondisinya. Nah, kemudian yang kelima, T-nya, ini T-nya ada dua sebenarnya tambahan, tapi yang biasanya yang kita gunakan yang awal ini adalah time bound. Ya, ya time bound atau timeline. Karena berjangka waktu tertentu. Kalau dalam perjanjian kinerja, maka biasanya setiap tahun akan diukur. Kalau ada dalam Renstra, ada beberapa indikator tujuan yang dia tidak diukur setiap tahun. Contohnya indeks nilai hasil penilaian SPIP mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Kemudian IPM tadi tidak setiap tahun, 2 tahun sekali, ya kan? Tapi kita masih bisa menggunakan, kita sudah tahu waktu jangka waktunya dan kita bisa menggunakan data itu berarti untuk 2 tahun, untuk 3 tahun karena penilaiannya tidak setiap tahun. Nah, ini yang time bound, ada jangka waktunya. Tapi kalau kapan akan diukur? Oh, ini tahun ini diukur, Pak, tahun depan enggak. Kenapa? Enggak jelas, nah, berarti tidak time bound. Dia harus ada waktu tertentu yang akan diukur dan jelas. Jelas pengukurannya kapan. Ada periodenya. Nah, kemudian ada trackable, dapat dipantau, dikumpulkan. Ini mungkin sama dengan attainable tadi ya, achievable ya. Jadi dapat ditelusuri secara jelas ini sumber datanya dari mana. Ini tambahan sebenarnya. Tapi biasanya kita gunakan 5 hal ini. Yang smart itu. Jadi inilah indikator yang baik. Nah, biasanya indikator itu tergambar dari apa? Indikator tergambar dari dari bentuk-bentuk yang kuantitatif ya maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran tadi. Nah, kualitatif tadi bisa menggunakan seperti tingkat kepuasan, puas tidak puas, itu kan juga suatu ukuran. Tapi kuantitatif tadi harus dikuantitatifkan terlebih dahulu. Yang kuantitatif absolut, jumlah jelas dia ini adalah jumlahnya sekian. Apapun yang kita gunakan jumlah unit itu kuantitatif absolut, ada berapa itu jumlahnya, jumlah unit, jumlah pasien, jumlah orang, kemudian persentase, rasio dia untuk membandingkan, kemudian rata-rata, kemudian indeks ini yang cukup kompleks ya karena dia merupakan gambaran komposit. Jadi mohon maaf sudah jam 2 tapi saya coba percepat sedikit lagi sepertinya. Yang kemudian selanjutnya adalah target setting, Bu, Pak. Bagaimana kita menetapkan target kinerja. Jadi bagaimana kita menetapkan tadi setelah kita tahu kondisinya seperti apa, indikator yang mendampingi sasaran seperti apa, mendampingi kondisi. Yang ketiga kita menetapkan target tadi. Yang ketiga ya, bukan nomor 3, yang ketiga. Jadi setelah indikator tadi kita tetapkan, nah kemudian targetnya seperti apa. Kalau kita nggak punya data awal gimana? Ya tebak-tebakan, Bu, Pak. Karena yang paling penting justru data awal. Saat kita ingin menetapkan sesuatu kondisi tadi, kita harus petakan dulu, kita harus tahu kondisi sekarang seperti apa. Nah, jadi saat kondisi awal belum bisa ditentukan, maka kita harus melakukan apa? Pemetaan. Nah, pemetaan ini memetakan kondisi sekarang, ya, membutuhkan data kinerja yang andal dan memperhatikan tren. Ya, kalau data awalnya tadi sudah ada, biasanya tahun lalu sekian, tahun ini sekian, tahun sebelumnya juga sekian. Nah, kita akan tahu tahun depan berapa. Untuk bisa memprediksi. Prediksi yang akan dicapai, itulah target. Nah, kemudian juga memperhitungkan sumber yang dimiliki. Kalau tahun ini harusnya sekian, tapi kalau dengan sumber daya yang kita miliki sekarang lebih kecil daripada tahun sebelumnya, peningkatannya nggak mungkin seperti tahun lalu. Nah, ini untuk pertimbangan juga. Kewenangannya juga bukan di kita, kewenangannya di tempat lain. Kalau gitu kita nggak bisa menargetkan setinggi itu. Atau justru karena koordinasi yang baik,
dengan anggaran, walaupun kita anggaran tidak sebesar itu, tapi kita bisa memanfaatkan tadi pihak lain untuk bisa mewujudkan. Itu yang kita sebut dengan cost cutting. Nah, jadi kita bisa tetap mencapai target yang besar. Nah, kemudian juga memanfaatkan masuk apa struktur sumber daya, teknologi itulah sumber dayanya. Nah, kemudian memanfaatkan pihak eksternal untuk sebagai sumber daya, sehingga kita masih bisa menjaga mengawal target tadi. Artinya target tidak perlu dikurangi, tidak perlu dikecilkan, karena kita masih bisa koordinasi dan memperhatikan realisasi kinerja yang dicapai secara global, Pak. Maksudnya secara untuk perbandingan, ya perbandingan dari capaian yang ada di instansi lain maupun dari unit kerja lain. Ya contohnya kalau tadi evaluasi terkait dengan AKIP, nilai atau opini BPK ya. Oh kita belum WTP, yang lain sudah WTP, maka target kita WTP. Oh yang lain sudah nilai sakitnya 72, 70-an, kita masih di 60-an, maka target kita adalah kejar untuk 70-an tadi. Ya sesuai dengan ini tadi pertimbangan competitiveness-nya. Jadi kompetisinya seperti apa? Inilah penetapan target Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini ya, jadi setelah kita menetapkan target tadi, yang nomor 4 apa? Jadi yang keempat setelah kita mengetahui target, yang keempat adalah bagaimana kita menetapkan program dan kegiatan. Nah, di sini kita coba masuk, mungkin ini sebagai gambaran juga untuk mewujudkan untuk menghasilkan penjenjangan kinerja. Nah, dalam penetapan program kegiatan yang berorientasi hasil, ya, secara umum yang dulu mungkin ya secara konvensional, yang model-model yang lama tradisi kita biasa melihat dari inputnya seperti apa, kemudian kegiatan yang akan dilakukan apa, aktivitasnya, kemudian hasil keluarannya seperti apa, dan hasil manfaatnya seperti apa. Jadi pola yang lama ini Bu Pak, bagaimana kita menetapkan dari input tadi mau jadi apa. Oh kalau saya dikasih anggaran sekian, nanti kira-kira hasilnya ini Pak, itu dulu. Ya itu nggak pas. Yang sekarang kita balik Bu Pak polanya. Ends-nya dulu. Apa yang ingin kita wujudkan? Yang ingin kita wujudkan kondisi tadi. Jadi yang nomor 1 tadi. Maaf, yang pertama tadi, bukan nomor 1 ya. Yang pertama tadi apa yang kita wujudkan? Untuk itu bagaimana caranya yang keempat ini? Setelah kita hasilnya apa? Keluarannya yang harus kita jadikan. Jadi manfaatnya sudah kita tahu ini, untuk merasakan manfaat ini maka kita perlu wujudkan keluarannya ini. Nah, dari keluaran ini apa yang harus kita lakukan? Ini aktivitasnya tadi, kerjanya. Nah, untuk melakukan ini kita akan tahu SDM yang kita butuhkan, anggaran yang kita butuhkan. Lah kalau ternyata tidak bisa dipenuhi, maka akan kembali ke sini tadi, targetnya yang kita sesuaikan. Atau mungkin sama sekali, nggak bisa outcome ini, kita ganti yang lain. Dari outcome ke outcome baru nanti ada outputnya. Nah, inilah yang kita ukur, inilah yang kita sebut penjenjangan kinerja, Bu Pak. Ada kinerja yang diwujudkan dari kinerja yang paling atas ke kinerja yang di bawah, sehingga untuk mewujudkan ini kita perlu struktur organisasi, kita perlu bagaimana kita menerapkan sumber daya yang kita miliki tadi secara berjenjang untuk bisa mewujudkan hasil yang paling besar. Ya, terdapat serangkaian outcome untuk menjembatani outcome yang paling besar tadi, atau ultimate paling besar outcome-nya. Ya, ada intermediate outcome di tengah-tengahnya, dan ada immediate awal ya, ada outcome awal setelah output itu nanti kita wujudkan. Nah, dari pengalaman evaluasi pun kami juga ternyata melihat dari berjenjangnya kinerja ini, ternyata variabel yang menyebabkan outcome itu tidak selalu linear. Tidak hanya satu arah. Kemiskinan itu hanya dari bantuan sosial. Apakah kemiskinan itu bisa diatasi? Ya, bisa diatasi. Kita mau mengurangi kemiskinan itu dengan memberikan bantuan sosial. Ternyata atau dengan kita meningkatkan pemetaan terhadap masyarakat yang miskin tadi. Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mereka ternyata berjenjang, combine ya, berkombinasi ya. Jadi untuk mewujudkan ultimate outcome itu biasanya terdiri dari beberapa intermediate outcome. Itu juga intermediate outcome, untuk mewujudkannya akan ada beberapa immediate outcome. Tidak hanya satu, dia bercabang. Nah, sehingga kalau kita lihat
kira-kira jadilah inilah pohon kinerja. Ini yang biasanya Bapak Ibu ya selama ini melihat jenjang penjenjangan kinerja itu seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi bisa dia langsung dia jadi tiga, kemudian jadi tiga lagi, bisa jadi dua, bisa jadi dari intermediate langsung ke output. Ya ini sebenarnya bukan intermediate kalau dia output, maaf ini saya salah, ini harusnya immediate ya, ini immediate-nya karena dia hasil awalnya. Tapi nanti dari immediate-nya langsung ke ultimate karena tidak ada intermediate-nya. Tidak ada level menengahnya. Nah, intermediate ini pun nanti ada intermediate bisa jadi. Jadi tidak langsung ke immediate, ada intermediate-nya. Ada apa namanya hasil antara di tengahnya. Dan kalau kita ukur, Bu Pak, kalau kita lihat, oh ini kinerja yang kita petakan secara umum tadi ya, untuk mewujudkan ini yang kita sebut dengan logic frame. Jadi ini kerangka logis, ini logic model, maaf, ini adalah logic model. Bentuknya adalah logic frame. Jadi apa namanya model logis ini kita gunakan untuk mewujudkan ini, maka ini harus kita wujudkan dulu. Karena inilah pembentuk yang nanti kalau ini terwujud, maka dia akan terwujud. Begitu juga di bawahnya. Nah, begitu juga nanti yang ada di bawahnya lagi. Dan kalau kita lihat, jadi ini secara vertikal. Secara horizontal pun, kalau ke kanan, bisa jadi untuk mewujudkan ini, itu bukan oleh kita. Tapi tanggung jawab ini ada di kita. Contohnya, misalkan, di penanganan bencana di BPBD ya, atau di PNPB, untuk mewujudkan penanganan bencana yang baik, itu tidak hanya oleh BPBD atau BNPB tadi. Tapi ada juga instansi lain, Bu Pak. Nah, ini yang kita sebut dengan cross cutting. Jadi gambarannya nanti secara vertikal, ya ini ada line yang akan mewujudkan penjenjangan kinerja tadi, dan secara horizontal ini akan ada apa namanya penyilangan, ya, atau yang kita sebut dengan cross cutting. Nah, kemudian tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa setiap sasaran yang ada, setiap kondisi yang ada, itu akan didampingi, dilekati dengan indikator-indikatornya masing-masing. Jadi yang kita turunkan itu bukan indikator, Bapak Ibu. Yang kita turunkan adalah kinerjanya, sasarannya. Makanya namanya penjenjangan kinerja. Tidak ada indikator dari sini turunnya ke indikator. Indikator melekat pada sasarannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa ini slide yang terakhir, betul. Masih ada waktu, Mas Beni. Mungkin kita akan bisa tanya jawab ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Beni di awal. Mungkin itu, kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi ya, atau tanya jawab. Saya kembalikan ke Mas Beni. Terima kasih. Terima kasih Mas Canggih. Detail pemaparan mengenai pengantar sakit kali ini sangat menarik yang disampaikan oleh Mas Canggih. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. 3 pertanyaan pertama dari Zoom. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa ya, Mas? Bisa sebutkan nama dari instansi mana? Saya Ridani Sari dari Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, Pak. Oke. Pertanyaan, Mas? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Beni dan juga Bapak pemberi materi pada hari ini. Saya cuma mau bertanya mengenai data awal LAKIP. Nah, kebetulan saya ini kan CPNS baru, Pak, angkatan baru. Nah, jadi masih belum begitu familiar dengan hal ini, Pak. Nah, di dalam siklus tadi kan ada sistem akuntabilitas kinerja kinerja instansi pemerintah, itu di poin nomor 4 itu kan ada pelaporan. Nah, pelaporan itu kan bentuknya kan LAKIP di instansi, Pak, yang ulun ketahui nih. Kan saya ini kan baru CPNS sekitar 4 bulan, Pak.
Jadi masih belum begitu familiar gitu untuk sedangkan jabatan saya kan di inspektor itu adalah analis akuntabilitas kinerja aparatur. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan data apa saja yang diperlukan dalam Lakip, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Rida. Mas Jangki mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Kita tampung dulu ya 3 pertanyaan. Oke, Mas Jangki. Oke, selain dari Zoom, dari YouTube juga sudah ada pertanyaan dari Pananang Cahyanto. Saya bacakan dulu pertanyaannya Mas Jangki dan teman-teman lainnya. Fenomena kolusi dan nepotisme dalam memastikan THL atau honorer yang sangat masif tanpa melihat skill dan kemampuan yang sesuai. Apa strategi Menpan RB dalam seleksi lebih ketat syarat dan pendataan calon ASN? Itu pertanyaan dari Pak Nana Cahyanto. Lalu pertanyaan yang kedua dari Pak Anton. Mengenai contoh kalimat yang ada di sasaran perjanjian kinerja beserta indikator. Terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan itu dari kanal YouTube Kemenpan RB dari Mas Jangki sudah bisa menjawab. Sudah ada 3 pertanyaan. Terima kasih Mas Jangki. Baik, saya coba tanggapi yang pertama tadi dari Pak Rida ya. Selamat datang sebagai ASN Pak Rida ya, jadi mungkin masih ini ya, masih baru Pak CPNS. Nah, terkait dengan laporan kinerja, jadi apa sih yang dibutuhkan, data-data apa saja yang dibutuhkan? Sebenarnya kalau yang kita butuhkan nggak terlalu banyak Pak, tapi yang pertama adalah niat dan doa ya. Jadi kita harus berniatkan dulu untuk menyusun laporan. Nah, kemudian juga harus berdoa tentunya setiap kita akan memulai pekerjaan. Nah, setelah itu selanjutnya apa saja yang kita perlukan? Seperti tadi kita sempat bahas, laporan kinerja dasar dalam penyusunannya adalah dari perjanjian kinerja. Jadi apa semua yang ada dalam perjanjian kinerja itu yang kita tuang. Nah, kadang-kadang perjanjian kinerja ini memang kalau dalam Permenpan RB nomor 53 tadi tahun 2014, perjanjian kinerja itu dimungkinkan untuk berubah, untuk dilakukan revisi oleh setiap kepala instansi maupun kepala daerah ya, dengan ada syarat-syarat khusus memang kalau di dalamnya. Misalkan seperti adanya perubahan anggaran yang signifikan, kemudian adanya isu strategis yang cukup besar sehingga itu harus diubah perjanjian kinerjanya walaupun mungkin tidak sesuai dengan Resra tadi. Jadi perjanjian kinerja pun akan bisa tetap diubah. Adanya pergantian pimpinan, Pak, ganti kepala dinas, kepala dinasnya nggak mau perjanjian kinerja yang ini, targetnya terlalu tinggi sehingga dia akan karena sebagai kepala dinas baru dia akan bernegosiasi kembali dengan kepala daerah, Pak, tolong ini saya mau target ini disesuaikan. Karena menurut saya ini mungkin menurut dia itu tidak relevan, tidak akan sulit untuk dicapai. Ya, bukan tidak relevan ya, akan sulit untuk dicapai misalkan. Nah, itu bisa dilakukan perubahan. Berarti yang kita gunakan yang mana perjanjian kinerjanya? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir, jadi kalau ada perubahan yang terakhir yang akan kita gunakan. Itu yang satu dokumen yang akan atau data yang akan kita perlukan sebagai awal kita menyusun laporan kinerja. Karena kalau nggak ada perjanjian kinerjanya, kita nggak tahu tadi, karena isi dari perjanjian kinerja apa saja? Satu, sasaran. Sasarannya apa? Yang kedua, indikatornya. Ya. Yang ketiga, targetnya. Kemudian di dalam perjanjian kinerja itu juga ada anggaran, ada informasi tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran tadi. Biasanya anggaran tadi akan menempel pada
aktivitasnya atau kerjanya, ya, dari program atau kegiatan. Itu semua ada di dalam perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja itu sendiri selama ini kalau di Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 itu ada 2 lembar, Pak. Jadi lembar pertama itu tentang pernyataan kesanggupan akan melaksanakan. Yang lembar kedua itu adalah apa yang akan diwujudkan. Jadi maaf, yang pertama tadi adalah pernyataan kesanggupan untuk mewujudkan kondisi. Nah, kondisinya adalah yang di lembar kedua. Nah, biasanya saya menyarankan untuk menambahkan lembar ketiga dalam perjanjian kinerja, yaitu tentang penjelasan atas lembar kedua. Nah, ini yang sering kita jadi pertanyaan, ini maksudnya apa? Ini mungkin nanti nyambung dengan pertanyaan nomor 3, Pak, dari YouTube tadi. Karena di nomor 3 biasanya sasarannya kok saya salah terus, indikatornya kok salah terus. Harusnya rumusannya seperti apa? Nah, itu harus dijelaskan, Pak Bu. Saya sarankan, ini tidak ada dalam dalam kebijakan kami secara formal tadi, tapi biasanya saya menyarankan kenapa nggak Bapak Ibu jelaskan aja dalam perjanjian kinerja, sehingga nanti pada saat ditanyakan atau karena biasanya yang bikin perjanjian kinerja siapa, yang merumuskan siapa, kemudian yang bikin laporan siapa, jadi kita nggak ngerti. Jadi Pak Rida ini, wah saya kok disuruh nyusun perjanjian kinerja, laporan kinerja, tapi perjanjian kinerja maksudnya apa nggak jelas. Nah, itu silahkan munculkan lembar ketiga, Bu, Pak. Yang isinya apa? Definisi operasional atas sasaran dan indikator tadi. Jadi maksudnya sasaran itu apa? Maksud yang kita sudah tuangkan dari kondisi yang ingin diwujudkan tadi, nomor 1, kita jelaskan apa maksudnya. Kemudian yang kedua, indikator tadi kan. Indikator itu gimana cara ngukurnya? Apa hubungannya SMART tadi? Apa hubungannya indikator itu dengan sasaran yang ingin diwujudkan? Jadi dari perjanjian kinerja ini, kita nanti akan bisa, Pak Rida dan kawan-kawan yang akan menyusun laporan kinerja, kita sudah punya satu bahan, ya, yang pertama untuk bisa dilaporkan. Karena kalau kita nggak ada perjanjian kinerja, kita nggak bisa lapor apa-apa, Pak. Karena yang dilaporkan adalah perjanjian kinerja, bukan Rensra. Karena Rensra itu dia jangka menengah dan sifatnya tentatif, belum pasti. Karena anggarannya belum ditetapkan. Itulah kenapa perjanjian kinerja ditetapkan setelah anggarannya ditetapkan dulu. Karena kita bisa melakukan negosiasi dengan atasan, di atasannya langsung. Nah, dari perjanjian kinerja tadi, sudah ada apa tadi, Pak? Sasaran, indikator, kemudian sudah ada targetnya. Nah, kemudian kita tambahkan apa? Realisasi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Karena tadi ya setelah kita menambahkan realisasi, ya, kita akan tahu, Pak, Bu. Kita akan tahu berapa dari target yang sudah terpenuhi. Berapa dari target yang sudah terpenuhi. Misalkan targetnya tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan ketiga, contoh sasaran seperti apa, Pak? Kondisi yang ingin diwujudkan tergantung kalau Pak Rida dari inspektorat, ya. Ya, inspektorat misalnya kualitas dari pengawasan internal. Meningkatnya kualitas pengawasan internal di Kabupaten Barito Kuala, misalnya. Indikatornya apa? Apa yang terkait dengan tadi meningkatnya pengawasan? Oh, kita lihat dari nilai SPIP, Pak. Karena kalau nilai SPIP-nya tinggi, maka menggambarkan pengawasan yang baik. Jadi satu adalah nilai SPIP. Ya, itu satu, Bu. Karena saat kita bicara tadi tentang indikator, dia harus SMART kan, spesifik SPIP terkait dengan pengawasan. Karena SPIP mengawal pengendalian internal. Yang kedua, dia bisa diukur, dia measurable karena dia nilai SPIP. Yang ketiga, dia achievable tadi. Gimana cara mengukurnya? Nah, ini kita harus putuskan. Cara mengukurnya dari mana achievable-nya? Cara mengukurnya SPIP ini kita ambil dari nilai yang dilakukan, penilaian yang dilakukan oleh BPKP misalkan. Oke, berarti nilai SPIP berasal dari BPKP. Gimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya terdiri dari bagaimana identifikasi permasalahan, membuat peta lingkungan pengendalian, kemudian bagaimana memetakan risikonya, mitigasinya, kemudian membuat pelaksanaan dari mitigasi risiko tadi. Nah, sehingga nanti akan terbentuk nilai SPIP. Itu yang dijelaskan tadi dalam perjanjian kinerja di di lembar ketiga. Dan ini sebenarnya, Pak Bu,
kita bisa tuangkan informasi ini juga di dalam laporan, Pak Rida. Jadi sasaran tadi maksudnya apa? Jadi untuk mewujudkan sasaran ini. Kemudian indikator gitu caranya ngukurnya gimana. Nah kemudian tadi misalkan targetnya nilai SPIP kita targetkan 3. Karena kita sekarang masih 2 misalkan ya. Ini contoh Pak Bu. Jadi kita targetkan 3 nilainya. Atau kalau bisa lebih rinci lagi, 2 kita bisa dapatkan nilainya 2,7. Kita targetkan 3,0 misalkan. Nah, berarti target tadi, target yang 3,0 tadi, sekarang tercapai nggak 3,0? Wah, sulit ternyata, Pak. Ternyata kita cuma dapat 2,9, hampir 3, tapi belum sampai targetnya. Nah, itulah realisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita buat realisasi, kita tambahkan 1 kolom lagi, Pak, di tabel tadi. Jadi tabelnya isinya sasaran, indikator, target, ada realisasi, dan ada capaian. Capaian ini biasanya menghitung pembandingan antara realisasi dengan targetnya. Kalau tadi targetnya 3, realisasinya 2,9, nah itu berapa persen dari 3? Berarti membandingkan 2,9 dibagi 3. Nah, berapa tuh? Berapa 90-an persen ya? Nah, itu yang akan kita masukkan di dalam perjanjian di dalam laporan kinerja. Jadi kita akan punya tabel dalam melaporkan kinerja tadi ya dari 2,9 tadi dibagi 3, 96,67%. Nah, tapi kita sudah dapat data, Pak. Itu data yang ingin kita munculkan. Dari mana? Berarti kita harus tahu, Pak Rida, Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus contoh tadi ya sasaran dan indikatornya. Jadi kita harus tahu indikator itu cara ngukurnya gimana dan sumber datanya dari mana. Kalau dia dari BPKP ya kita tunggu, berarti ada surat dari BPKP. Mungkin ada detail pengukurannya. Kalau misalkan enggak Pak, kita nggak pakai data BPKP, kita pakai penilaian mandiri, boleh nggak? Ya boleh, silakan saja. Itu kan laporan kinerja Bapak Ibu. Kita mengeluarkan nilai SPIP, nanti di keterangannya adalah hasil penilaian mandiri. Ya, hasil penilaian mandiri dihitung dari rata-rata nilai SPIP seluruh perangkat daerah yang dilakukan evaluasi oleh inspektorat. Jadi, nah itu angkanya. Nah, sekarang tadi realisasinya 2,9, capaiannya 96,67%. Nah, ada 7 hal yang kita jelaskan tadi, Pak. Yang pertama yang kita jelaskan apa tadi? 1, membandingkan antara realisasi dengan target. Sudah. Realisasi dengan target tadi kalau dibandingkan adalah 96,67%. Artinya belum tercapai. Ya, artinya belum tercapai. Yang kedua, membandingkan antara realisasi dengan realisasi tahun sebelumnya. Kalau dibanding biasanya tahun-tahun sebelumnya. Jadi realisasi tahun ini berapa tadi? 2,9. Tahun lalu 2,7. Walaupun tidak sesuai target, tapi ini sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Itu penjelasan yang kedua. Nah, itu tertuang juga dalam Permen Pan RB nomor 53 tahun 2014. Yang ketiga, kita membandingkan antara realisasi dengan yang ada dalam membandingkan ya realisasi dengan target yang ada dalam Renstra. Kalau tadi realisasi target dengan perjanjian kinerja, nah kita juga membandingkan dengan Renstra di tahun bersangkutan. Kalau ini adalah tahun ketiga Renstra, maka kita lihat Renstranya. Coba bandingkan. Sudah melebihi target di Renstra belum? Atau sudah jauh dari Renstranya? Ya nggak masalah, itu kita jelaskan. Yang keempat, membandingkan antara realisasi yang kita wujudkan dengan realisasi nasional atau realisasi level, kalau tadi Bapak di kabupaten, di provinsi. Oh ternyata walaupun nilai kita 2,9, tapi Barito Kuala itu nilainya tertinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain. Tapi kalau secara rata-rata nasional nilai kita masih sekian. Nah, itu informasi yang kita perlu munculkan dalam laporan kinerja. Nomor 5-nya tadi selain tadi membandingkan antara realisasi dengan nasional ya atau dengan global tadi. Nah, kita membandingkan ya kalau global agak sulit ya mungkin kalau secara internasional. Tapi setidaknya di level kabupaten atau di level provinsi ya kalau kita kabupaten atau di level nasional kita perlu data juga. Tadi informasinya biasanya ada itu Pak dalam laporan tahunan. Kemudian nomor 5, kita menjelaskan tadi program atau kegiatan mana yang kalau tadi berhasil mendukung. Kalau ini gagal, berarti program yang walaupun dia 96,6%, kegiatan yang paling mendukung yang mana. Dan kalau karena ini gagal, tidak tercapai,
ada nggak kegiatan yang nggak nyambung. Sehingga dari sini nanti kita bisa petakan, oh tahun depan ini nggak perlu ada. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, terkait dengan anggarannya. Ya, terkait dengan anggaran. Dari program kegiatan yang tadi kita sudah laksanakan, berapa persen itu tercapai? Berapa persen tercapai? Jadi, kalau misalkan tadi 96,6% untuk mewujudkan, ternyata anggarannya sudah 100%. Nah, ini kita harus sampaikan bahwa realisasi sudah 100%. Artinya, dengan realisasi anggaran 100%, kita belum bisa mewujudkan target yang 100% tadi. Ada kegiatan yang mungkin nggak cocok tadi, yang kita perlu jelaskan di nomor 5 tadi. Nah, kalau tadi tercapai 100%, misal ini Pak, tadi targetnya 3, ternyata 3,05 misalkan ya, walaupun sedikit, tapi itu tercapai. Dan ternyata realisasi anggarannya 100%. Oke, kita jelaskan juga bahwa memang sudah pas. Jadi anggaran yang kita gunakan memang mendukung kegiatan tadi, anggarannya mendukung kegiatan juga untuk mewujudkan sasaran. Tapi kalau sebaliknya Pak, sasarannya tercapai 100% tadi, tapi anggarannya tidak tercapai 100%. Nah, apa yang akan kita klaim? Apakah mungkin targetnya terlalu rendah? Atau bisa jadi juga penghematan. Dengan anggaran yang kita tidak serap 100% saja, itu sudah tercapai. Artinya, mungkin kalau boleh, sisa anggaran yang ada di sini kita alihkan ke kegiatan yang lain. Nah, ini kita perlu obrolkan dengan Badan Keuangan, Pak. Karena biasanya kalau kita nggak realisasinya nggak 100%, itu dipotong malah. Nah, ini kita perlu sarankan. Dan yang ketujuh tambahan, jika tadi tercapai seperti itu, maka kita boleh klaim efisiensi nggak? Artinya dengan anggaran yang kita bisa jelaskan seperti tadi, itu adalah efisiensi yang kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana kita mengelola supaya tadi bisa tercapai tadi, ada beberapa efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang mungkin pada saat kita pantau, itu kita alihkan, kemudian untuk mendukung pencapaian dari pengawasan internal tadi melalui pengendalian internalnya. Nah, itu kira-kira Pak yang nanti kita perlu jelaskan. Jadi data-data terkait itu semua tergantung indikatornya tadi seperti apa. Jadi saat indikator Bapak sudah bisa definisikan, sudah bisa petakan dengan jelas, bagaimana cara mengukurnya, sumber datanya dari mana, nah itu data yang akan kita perlukan untuk bisa kita tuangkan nanti dalam laporan kinerja kita. Nah itu yang mungkin semoga menjawab Pak Rida ya. Dan tadi pertanyaan nomor 3 di YouTube. Nah itu contohnya Bu. Kemudian yang kedua, nah ini mungkin terkait dengan fenomena kolusi THL ya Pak ya, tenaga harian lepas. Coba bahas bagaimana kita bisa menerapkan sakit, ya bagaimana kita bisa menerapkan sakit ini untuk mencegah itu terjadi. Ya karena saat kita bicara THL bahkan kebijakannya kan nanti kita sudah ASN itu hanya ada 2 Pak. Satu adalah PNS, yang kedua adalah P3K, ya, tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, terkait dengan itu, kalau kita lihat kembali Bapak Ibu sekalian di slide yang sebentar, tadi di pohon kinerja tadi mungkin kalau kita sudah memetakan pohon kinerja dengan baik ya, harapan kami ya di sini sebenarnya. Nah, program kinerja yang tadi dengan alignment yang vertikal tadi Pak Bu, kemudian juga dengan horizontalnya, nah ini yang nanti akan mengawal cross cutting. Artinya gini, saat kita sudah bisa memetakan kinerja Pak Bu, ini kinerja yang kita wujudkan. Contohnya misalkan dinas ya, atau di inspektorat tadi tempat Pak Rida. Inspektorat ingin mewujudkan tadi pengawasan yang yang berkualitas tadi. Nah, pengawasan berkualitas apa yang diwujudkan? Oh, SPIP tadi salah satunya. Jadi untuk mewujudkannya di sini ada indikator SPIP ya, kemungkinan kebetulan terkait untuk mewujudkan pengawasan ada SPIP, ada pengendalian gratifikasi, ada macam-macam ya. Ini pemetaannya pun bisa sesuai dengan isu yang ada, bisa berbeda-beda. Nah, contohnya tadi SPIP. Untuk SPIP ini, maka apa yang kita perlu wujudkan di bawahnya? Nah, SPIP ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab, misalkan ini Irban. Jadi ada Irban yang bertanggung jawab tentang SPIP. Atau
masing-masing irban ini bisa kalau kita masukkan ke penjenjangan ke dalam perjanjian kinerja ya, ini bisa jadi perjanjian kinerja salah satu irban atau juga bisa menjadi perjanjian kinerja semua irban. Jadi semua irban 1, 2, 3 misalkan sesuai dengan wilayahnya itu bisa juga. Nah, itu nanti di penjenjangan. Nah, kaitannya dengan SPIP, kita ingin wujudkan berarti untuk SPIP ini kita perlu lakukan apa di bawah, apa yang perlu diwujudkan di bawah sini. Oh, kita harus pastikan bahwa ada pemahaman yang baik tentang SPIP. Kemudian mungkin ada pemetaan. Ya, dari pemetaan ini atau dari penilaian maksud saya, dari penilaian ini siapa yang akan melaksanakan? Di bawah nanti akan ada evaluasinya, akan ada pembuatan tools-nya dan sebagainya. Nah, itu siapa yang melakukan? Nah, itu orang-orangnya pun sudah jelas, Pak. Saat ini tadi kita petakan, oh ini punyanya Irban, ini punya inspektur. Yang di bawah ini punya auditor Madya. Yang di bawah ini auditor pertama, tapi auditor pertama kurang, Pak. Oke, nanti untuk bantuannya di bawah pengolahan data dan sebagainya. Ya, ada yang membantu di sana karena dia nggak bisa jadi auditor, dan di sini mungkin kalau di inspektorat ada kekhususan ya, harus P2K atau auditor. Ya, mungkin dia masih P3K masih awal, jadi mungkin seperti Pak Rida masih baru. Jadi ditugaskan tidak yang level atas tadi, tapi mencari bahan misalkan, mengelola data. Nah, itu bisa diperbantukan. Nah, ini maksud saya, dengan pemetaan yang jelas, maka orang-orang yang dibutuhkan pun jelas. Artinya apa? Dengan penjenjangan kinerja, dari pohon kinerja, kita akan tahu persen yang kita butuhkan, Pak Bu. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi tadi ya, seleksi atas kebutuhan yang ya dalam penerimaan tadi, seleksinya akan lebih jelas. Kalau kita sudah tahu kondisi yang ingin diwujudkan, maka kita juga akan tahu orang yang kita butuhkan seperti apa. Jadi nggak sembarangan. Tapi kalau terkait dengan itu mungkin yang kita bisa ambil dari sakit ini, Pak Bu. Tapi kalau tadi bagaimana prosesnya, ya bagaimana prosesnya untuk penerimaan, nah itu mungkin di teman-teman di kedeputian SDM nanti yang akan sampaikan bagaimana proses penerimaan pegawai maupun P3K ya. Itu mungkin dari saya. Tapi di sini kita bisa memetakan sebenarnya kita butuh SDM yang seperti apa. Karena kita akan mengetahui, kita akan bisa mewujudkan kinerja yang harus kita wujudkan seperti apa di setiap level. Mungkin itu Mas Beni sementara dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mas Canggih dan juga kepada teman-teman ASN yang sudah bertanya, baik via Zoom maupun dari kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Saya baru menerima informasi ternyata sesinya hanya 1,5 jam, Mas Canggih dan para ASN seluruh Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ternyata masih banyak yang bertanya via YouTube dan juga mungkin dari Zoom ini. Akan tetapi karena waktu sudah menunjukkan 1,5 jam lebih dan sangat detail tadi paparan dari Mas Canggih mengenai sakit, dan juga bagi rekan-rekan yang ingin kembali belajar mengenai sakit itu seperti apa, pengantarnya tadi dari rekan Biro Dakip sudah memberikan file ataupun link yang disediakan dalam kolom chat di YouTube di Zoom ini, sehingga bisa diakses untuk melihat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Canggih tadi, dapat ditambahkan poin-poin yang disampaikan melalui pertemuan kita di siang kali ini. Terima kasih untuk Mas Canggih sebagai narasumber pada sesi kedua hari ini, dan juga teman-teman dari Kedeputian RB Kunwas dan juga Biro Dakip. Sangat luar biasa hari ini. Dan juga pada partisipan yang sudah hadir, terima kasih juga untuk hari ini, untuk waktunya yang sudah diluangkan dalam pertemuan di sesi kedua ini. Semoga bermanfaat sehingga sakit ini mampu dijalankan oleh setiap instansi pemerintah demi menjalankan asas akuntabilitas dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan tentunya. Terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon pamit.